Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya adik-adik semua? Pada luar biasa semua kan? Widih, mantep nih semangat-semangatnya adik-adik dalam mengikuti ibadah pekan PA. Oh iya adik-adik, kembali lagi bersama Kak Alvin yang akan menemani adik-adik di dalam ibadah pekan PA minggu ini. Wih, luar biasa ya semangatnya adik-adik. Oke, nih sebelum Kak Alvin masuk ke dalam ibadah pekan PA, Kak Alvin mau naik-naik dulu nih ke adik-adik. Gimana nih kabar sekolahnya adik-adik? Lagi banyak tugas kah? Atau mungkin lagi bosen nih karena belajar online terus ya adik-adik? Nggak apa-apa adik-adik. Jadi dengan kita belajar online tentu ada maksud Tuhan ya adik-adik. Mungkin kita bisa punya waktu lebih lagi dengan papa mama atau dengan adik kakak ya adik-adik. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng di rumah. Oke adik-adik, Kak Alvin mau ngetes nih semangatnya adik-adik dalam ketiba pekan PA ini. Oke, untuk ngetes semangatnya, Kak Alvin mau ngajak adik-adik ini bernyanyi secara bersama-sama nih. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 13 ya adik-adik. Itu judulnya Kami Puji Dengan Riang. Ayo kita nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Silahkan. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Wih, luar biasa nih semangatnya adik-adik semua dalam bernyanyi. Oke, baik adik-adik. Untuk membuka ibadah pekan PA minggu ini, Kak Alvin mau ngajak adik-adik berdoa dulu nih. Gimana sikap berdoanya? Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata ya adik-adik. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mengumpulkan kami anak-anakmu di sini untuk mengikuti ibadah pekan PA Tuhan secara daring ini. Kiranya apa yang kami dengar nantinya dapat kami mengerti, terlebih lagi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati juga adik layan mendengar firman Tuhan, juga kakak layan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, kami serahkan ibadah pekan PA ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik. Oke, habis ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan ya. Namun sebelum itu kita nyanyi secara bersama-sama lagi adik-adik. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kita nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Silakan. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama Kak Tio. Nah, Kak Tio kembali lagi menjadi pilihan firman untuk bisa memberitakan Injil kepada adik-adik semua. Nah, semoga apa yang Kak Tio beritakan ini dapat adik terapkan kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelum kita mendengarkan dan membacakan firman Tuhan, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik semua, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah membangunkan kami ya, pada pagi yang indah ini Tuhan Yesus untuk mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Walaupun secara daring Tuhan Yesus, semoga Tuhan Yesus tetap berkati ibadah ini. Dan ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga mau membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Apa yang kami baca, apa yang kami
Dengar firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik sudah berdoa. Dan sekarang waktunya kita membaca firman Tuhan. Kak Tio mau adik-adik siapkan Alkitab adik-adik masing-masing. Nah pada minggu pagi hari ini pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai yang ke-9. Sudah ketemu adik-adik? Pembacaan Alkitab hari ini, pada minggu hari ini, terambil dalam kitab Kisah Para Rasul 17, Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai ke-9. Bagi adik-adik yang belum mendapatkannya, bisa minta tolong ke mama atau papa ya untuk mencarikannya. Sudah dapat semuanya? Mari kita baca bareng-bareng ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai ke-9 yang berbunyi, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut pada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualangan di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengarkan semua itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lainnya, mereka pun dilepaskan. Nah adik-adik sudah membaca firman Tuhan, dan sekarang Kak Tio mau menceritakan tentang firman Tuhan tentang Rasul Paulus dan Silas. Nah sebelum itu adik-adik harus dengar ya yang baik, supaya apa yang Kak Tio ceritakan firman Tuhan ini dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah adik-adik, sebelum itu adik-adik pernah tidak mendengarkan tentang Paulus dan Silas? Adik-adik pernah dengar? Kalau belum, Kak Tio kasih tahu ya. Nah adik-adik, Paulus merupakan rasul yang senantiasa mengikuti Tuhan Yesus adik-adik. Rasul Paulus dan Silas, mereka adalah pengikut Tuhan Yesus yang paling setia adik-adik. Karena kemanapun mereka pergi, selalu mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus adik-adik. Walaupun tantangannya sangat berat adik-adik. Memberitakan Injil Kristus tidak selalu diterima yang baik adik-adik oleh semua orang. Pasti ada saja orang yang tidak suka adik-adik. Nah, sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas adik-adik. Nah, Rasul Paulus dan Silas memberitakan Injil di dalam rumah ibadat Yahudi adik-adik selama 3 Sabat secara berturut-turut adik-adik
untuk menerangkan tentang kitab suci yang merujuk pada Yesus sebagai Mesias adik-adik atau juru selamat. Nah, di rumah ibadat Yahudi, Rasul Paulus mendeklarasikan bahwa inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Sementara saat itu Rasul Paulus sedang berada di dalam wilayah kekuasaan Romawi adik-adik, dengan seorang raja sebagai pemimpinnya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum itu ada beberapa orang Yahudi yang tidak suka mendengarkan Rasul Paulus bercerita tentang Tuhan Yesus adik-adik. Nah, saat Rasul Paulus bercerita di dalam rumah ibadat orang Yahudi, mereka sangat marah adik-adik dan berencana untuk membuat keributan. Nah, apakah Rasul Paulus dan Silas itu takut terhadap mereka yang membuat keributan? Apakah Paulus dan Silas berhenti memberitakan Injil Kudus? Tentu tidak adik-adik. Rasul Paulus dan Silas tetap memberitakan Injil Kristus adik-adik, karena mereka tetap berani. Mereka itu percaya adik-adik terhadap Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus tuh Maha menolong adik-adik, Maha pengasih, Maha penyayang. Maka dari itu Rasul Paulus dan Silas itu berani dalam memberitakan Injil Kristus adik-adik. Nah, sebelum itu pengakuan Rasul Paulus tentang Yesus memberi keyakinan adik-adik bagi beberapa orang yang Yunani dan juga perempuan-perempuan terkemuka yang mendengarkan pengajaran di rumah ibadat Yahudi adik-adik, sehingga mereka menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias adik-adik. Nah adik-adik, setiap orang yang percaya dipanggil untuk senantiasa berani memberitakan Yesus Kristus sebagai juru selamat adik-adik. Pemberitaan Injil Kristus ini pasti akan selalu bertemu dengan berbagai sikap adik-adik, baik itu mereka yang tidak menerima maupun mau menerima adik-adik. Sama seperti orang Yahudi, ada beberapa orang Yahudi yang tidak suka adik-adik Rasul Paulus itu menceritakan tentang Yesus Kristus, tapi Rasul Paulus dan Silas itu tetap berani adik-adik, karena Tuhan Yesus melindungi Rasul Paulus dan Silas adik-adik dalam memberitakan tentang Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan untuk adik-adik semua untuk menjadi Rasul Paulus dan Silas adik-adik, untuk berani memberitakan Injil kepada semua orang adik-adik. Walaupun ada yang beberapa orang yang tidak suka adik-adik, tapi menghadapi penolakan terhadap pemberitaan Injil Kristus harus disikapi dengan rendah hati adik-adik. Walaupun dia menolak untuk mendengarkannya, adik-adik harus sikap rendah hati adik-adik. Karena apa? Karena Allah akan senantiasa menolong dan memberi jalan keluar bagi setiap umatnya yang setia memberitakan Injil Kristus adik-adik. Maka dari itu adik-adik harus menjadi Rasul Paulus dan Silas yang berani dalam memberitakan Injil terhadap semua orang adik-adik. Pasti di sini mau menjadi Rasul Paulus dan Silas kan, untuk memberitakan Injil terhadap semua orang adik-adik. Nah, contohnya seperti Kak Tio adik-adik. Kak Tio merupakan pelayan firman yang berani untuk memberitakan Injil terhadap adik-adik semua. Kenapa? Karena Kak Tio inginkan adik-adik untuk bisa mengerti, bisa memahami apa yang firman Tuhan Yesus Kristus ajarkan terhadap adik-adik semua. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa Kak Tio berani untuk memberitakan Injil terhadap adik-adik semua? Karena Tuhan Yesus adik-adik, karena Tuhan Yesus Maha penyayang terhadap Kak Tio adik-adik, untuk kepada adik-adik semua. Tuhan Yesus Maha pengasih, Tuhan Yesus melestarikan kita adik-adik, merawat kita, memberi kita kesehatan adik-adik. Maka dari itu Kak Tio
berani untuk memberitakan Injil terhadap adik-adik semua, untuk bercerita tentang Tuhan Yesus terhadap adik-adik semua, karena Kak Tio ingin adik-adik semua bisa memahami dan mengerti ajaran Tuhan Yesus adik-adik, supaya adik-adik juga bisa bercerita tentang Tuhan Yesus terhadap semua orang adik-adik. Tuhan Yesus, adik-adik harus berani terhadap semua orang adik-adik, terhadap semua orang, untuk adik-adik bisa bercerita tentang Yesus Kristus adik-adik. Nah, Kak Tio mau mengingatkan adik-adik kembali lagi untuk adik-adik harus berani adik-adik, untuk berani untuk bisa memberitakan Injil Kristus Yesus ya adik-adik. Jangan takut salah adik-adik. Jangan takut salah, karena Tuhan Yesus pasti akan beri kita jalan keluar adik-adik untuk bisa memberitakan Injil Kristus terhadap semua orang adik-adik. Oke, nah adik-adik, sekian dulu ya dari bacaan firman Tuhan ini. Semoga apa yang adik-adik dengar dapat adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Sampai jumpa. Baik adik-adik, gimana nih firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Teo? Adik-adik bisa pahami kan? Kak Alvin harap juga adik-adik bisa memahami ya. Lebih-lebih lagi adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik? Widih, mantap. Oke, untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Tio tadi, kita akan bernyanyi secara bersama-sama lagi adik-adik. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 36, Yang Jagaku Selalu. Oke adik-adik, kita nyanyi secara bersama-sama ya. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Oke, baik adik-adik. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat adik-adik. Gimana sikap berdoanya? Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala ya adik-adik. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu di dalam firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kak Tio Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang sudah disampaikan dapat kami mengerti dan terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi para adik layan Tuhan Yesus dalam tumbuh kembangnya, di dalam pertumbuhan imannya. Kiranya Tuhan Yesus selalu senantiasa memberkati adik layan, menyertai adik layan ini dalam segala aktivitasnya Tuhan Yesus. Berkati juga adik layan ini di dalam pergaulannya, di dalam pendidikannya. Sekiranya apa yang adik-adik layan ini impikan, apa yang adik layan ini cita-citakan dapat terwujud dan dapat memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa bagi para orang tua dari adik layan Tuhan Yesus di dalam segala kesibukannya, di dalam menjaga dan mendidik para adik layan ini. Sekiranya orang tua ini diberikan kekuatan, diberikan hikmah agar mampu terus bertumbuh bersama adik layan ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi kami para pelayan Tuhan Yesus dalam segala aktivitas kami, dalam segala pelayanan kami. Berikan kami hati yang tulus dalam melayani, sehingga kami mampu melayani sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami ingin berdoa bagi gereja kami Tuhan Yesus di dalam segala pelayanannya, di dalam segala ibadahnya. Tuhan Yesus berkati dari pendeta maupun majelis-majelis Tuhan Yesus, agar mampu membimbing dan membina jemaat di GPB Shalom ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam segala pemerintahannya, baik dari pemerintahan tertinggi maupun pemerintahan terendah Tuhan, di tingkat yang paling rendah Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berkati setiap orang yang bertanggung jawab di dalamnya agar mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi orang-orang yang sakit Tuhan Yesus, baik itu adik-adik layan maupun orang sakit di luar sana. Kiranya Tuhan Yesus berkati makanan dan juga obat-obatan yang mereka minum. Berikan mereka selalu kebahagiaan sehingga mereka juga mampu beraktivitas kembali
dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Juga kami ingin berdoa bagi janda duda, fakir miskin, dan anak-anak telantar. Berikan mereka selalu kebahagiaan, berikan mereka selalu kedamaian Tuhan Yesus yang hanya datang daripadamu. Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Jaga serta lindungi kami di kehidupan kami, agar apa yang kami lakukan ini dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik. Oh ya adik-adik, ini berhubung ibadah pekan PA udah selesai, adik-adik kita akan bernyanyi lagi untuk menutup ibadah pekan PA ini. Kak Alvin harap nih adik-adik tetap semangat ya dalam mengikuti ibadah pekan PA. Jangan lupa minggu depan terus ditonton YouTube dari GPB Shalom ini adik-adik, sehingga kita bisa mengikuti ibadah pekan PA ini meskipun secara daring ya adik-adik. Oke, untuk menutup ibadah pekan PA ini kita nyanyi dengan semangat adik-adik. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 359, sudah waktunya hendak kita pulang. Kita nyanyi dengan semangat ya.